HPLC ya, komponen dari instrumen kromatografi cair ya. Ini, pertama adalah pompa. Nah, makanya dikenal dengan kromatografi cair kinerja tinggi, high performance itu di mana sih? Yang menyebabkan instrumen kromatografi itu mendapatkan julukan itu atau dikenal dengan berkinerja tinggi itu di mana? Pada pompanya. Jadi pompanya pada kromatografi cair itu paling tidak harus mampu memberikan tekanan hingga 6.000 psi, di mana hal ini dengan kekuatan tekanan sebesar itu akan menghasilkan massa elusi yang bisa diterima ya, yang masuk akal gitu ya. Ini tidak terlalu lama, masih dalam hitungan menit. Itu wajar. Kalau Anda mengelusi sampai menunggu berjam-jam kok nggak keluar-keluar, itu sudah nggak masuk akal itu. Itu sudah jelas nggak efektif, nggak efisien. Ya, nggak efisien. Makanya efisiensi dalam kromatografi itu kan salah satu parameter. Ya, Anda masih ingat ketika di awal kuliah ada beberapa term dalam kromatografi ya. Di antaranya adalah efisiensi, di mana nilainya HL/N ya, masih ingat ya. Nah, efisiensi itu menjadi bagian yang sangat penting bagi pengukuran dengan HPLC. Bagaimana sekali kita injeksi HPLC-nya alatnya running, kromatografinya jalan, maka harus nggak lama, dalam hitungan menit sudah harus keluar kromatogramnya. Nah, itu bisa dicapai jika untuk kromatografi cair tekanannya bisa sampai 6.000 psi, ya. Di mana kecepatan alirnya antara 0,1 sampai 10 mili per menit. Nah, kemudian kedua adalah sistem injeksi. Jadi dalam komponen kromatografi cair itu ada sistem injeksi. Sistem injeksi sama dengan kromatografi gas ya, ada bagian rangkaian alat yang ada di instrumen itu, di mana di situ tempat untuk masuknya sampel ya. Ini digunakan untuk masukkan sampel yang sangat kecil antara 0,1 sampai 500 mikroliter. Tetapi sekecil-kecilnya sampel yang dimasukkan dalam HPLC masih lebih kecil lagi, masih lebih besar maksud saya, masih lebih besar dibandingkan GC. Kalau GC jauh lebih kecil lagi. Ya masih jauh lebih kecil. Karena kenapa? Karena kan harus diuapkan. Maka nggak butuh banyak-banyak sampel. Tapi kalau LC itu bisa sampai setengah mili ya. 500 mikroliter itu berarti berapa tuh? Berapa ya? 5 mili ya? Jadi sistem injeksi itu harus mampu mampu memasukkan introduce sampel sebesar 0,1 sampai 500 mikroliter ke dalam sistem aliran di bawah tekanan yang tinggi. Jadi sistem injeksinya itu kira-kira dia mampu memasukkan sampel, tapi begitu masuk sampelnya ke dalam instrumen alat itu kondisi di tempat injeksinya itu sudah masuk dalam tekanan yang sangat tinggi. Tekanan apa ya? Tekanan dari pergerakan fase geraknya tadi gitu. Kan memang di sini dialiri dengan fase gerak yang sangat tinggi. Yang kedua, reservoir ya. Ketiga, reservoir. Reservoir itu tempatnya tabung tabung pelarut ya atau fase gerak ya. Pada HPLC itu selain pompa, sistem injeksi juga ada wadah-wadah tabung-tabung pelarut. Tabung-tabung pelarut itu sebetulnya pelarut namanya solvent ya, sama ya, saya sebutnya solvent. Itu adalah fase gerak. Jadi fase geraknya dalam kromatografi cair itu apa sih? Ya pelarutnya analit itu bisa dijadikan fase gerak gitu. Makanya disebutnya solvent. Jadi dalam kromatografi cair, istilah fase gerak itu juga seringkali disebut dengan solvent pelarutnya ya. Misalkan nanti akan saya beri contoh. Misalkan apa nih kalau dalam kromatografi apa namanya? Ion misalkan NaCl itu kita juga bisa menggunakan pelarut air ya. Air dengan campuran H+ gitu ya dengan dalam asam encer gitu ya. Nah, itu juga bisa. Kemudian itu tadi kembali lagi bahwa selain sistem pompa, sistem injeksi dalam HPLC itu juga ada tempat pelarut ya atau tempat fase gerak ini. Dalam kromatografi cair banyak tersedia pelarut ya. Nah, kenapa? Anda bisa, coba saya ingatkan, Anda bisa bandingkan saja. Kalau kromatografi gas, fase geraknya apa? Fase gerak dalam kromatografi gas itu seringkali disebut dengan gas karier ya, gas pembawa kan. N2, H2, apalagi helium, argon, hanya 4 macam. Tapi kalau LC itu banyak macam-macam. Banyak tersedia fase gerak dalam kromatografi cair dan itu semuanya penting ya, semuanya penting untuk bahkan kemudian untuk menghasilkan elusi bergradien. Nah, elusi bergradien itu seperti apa? Ini saya skip dulu ya, saya jelaskan nanti ya. Changing the polarity of the mobile phase during run. Jadi itu saya terangkan nanti. Tapi maksudnya apa? Begini.
Ada perubahan polaritas kan? Nah, ini maksudnya apa? Begini mahasiswa sekalian, jadi pada prinsipnya kalau LC ya, pada kromatografi cair, itu yang harus dipahami dengan baik adalah kepolaran. Jadi, jika analitnya itu memiliki kepolaran yang sama dengan fase geraknya, dengan solvennya, maka dengan sendirinya analit itu akan mudah terbawa oleh aliran fase gerak sehingga mudah keluar dari kolom. Sebaliknya, jika analitnya itu memiliki perbedaan kepolaran yang cukup tinggi dengan fase geraknya, maka tentu saja analitnya kan tidak mudah larut dalam fase gerak atau dalam solvenya ini, maka dia tidak akan mudah terbawa, dia akan tetap bertahan dalam kolom. Nah, jika yang seperti ini, contohnya ya, saya akan bicara tentang gradien elusi atau elusi bergradien tadi. Contohnya, dalam satu buah sampel di mana di situ ada 4 macam komponen yang harus dipisahkan. Misalkan A, B, C, D. Ada 4 macam komponen yang akan dipisahkan dalam sebuah sampel. Di mana kepolaran 4 komponen itu tidak sama. Misalkan A, jadi namanya sampel kan kita nggak tahu ya, misalkan apa nih? Sampel apa ya? Sampel ini yang ada dalam pemanis lah misalkan, di situ ada sakarin, ada aspartam, ada sorbitol misalkan, pemanis-pemanis buatan itu nyampur jadi satu, saya ingin memisahkan nih satu-satunya misalkan, 3 aja ya, sakarin, aspartam, sorbitol, ini kan pemanis buatan semua. Nah, sakarin, aspartam, sorbitol itu kan kepolarannya nggak sama, kepolarannya kan nggak sama. Nah, ketika diinjeksikan dalam sistem LC, ya, maka kan dibutuhkan pelarut, dibutuhkan fase gerak yang kepolarannya harus mirip dengan 3 ini. Nah, gimana kita bisa memilih satu jenis pelarut kalau harus mampu mengelusi ketiga-tiganya? Nah, biasanya terus bagaimana? Biasanya kalau satu macam pelarut dialirkan, itu biasanya yang satu kalau kepolarannya persis dengan yang sorbitol, otomatis sorbitol akan cepat keluar. Yang aspartam sama sakarin, ya pasti dia akan tertinggal. Lah kalau tertinggal, lama nggak keluar-keluar kan menjadi tidak efisien. Nah, terus bagaimana caranya? Nah, di tengah-tengah masa elusi, setelah sorbitol keluar misalkan, barulah kemudian pelarutnya itu diganti. Fase geraknya itu diganti dengan pelarut yang lain, dengan fase gerak yang lain. Tujuannya apa? Mengganti pelarut atau fase gerak yang lain yang kepolarannya kira-kira mirip dengan yang belum keluar ini, sehingga ini akhirnya bisa keluar, gitu loh ya. Paham ya? Nah, mengganti jenis fase gerak, mengganti jenis fase apa, pelarut dalam satu sistem running elusi, itu namanya elusi bergradien. Nah, gitu loh. Mengganti fase gerak itu sebetulnya adalah mengganti kepolaran fase gerak. Artinya berarti dia mengganti pelarut kan? Nah, misalkan ketika mengelusi sorbitol itu menggunakan pelarut metanol. Kemudian ketika fetol sudah keluar, kemudian diganti lagi pelarutnya dengan pelarut heksan misalkan. Nah, normolar kan? Nah, baru terakhir gunakan pelarut kloroform misalkan. Nah, kenapa? Ya itu karena untuk mendapatkan kita harus bisa memilih pelarut-pelarut yang mirip persis dengan atau yang bisa mengeluarkan 3 macam ini gitu loh. Nah, makanya sangat banyak kan, sangat bermacam-macam. Sehingga dalam sistem instrumen HPLC, wadahnya pelarut atau wadahnya fase gerak itu juga banyak. Makanya ini disebut sebagai bagian dari sistem instrumen. Nah, gitu ya. Solvennya ini. Reservoir itu wadah tabung pelarutnya. Ya. Jadi karena memang ketersediaan fase gerak dalam kromatografi cair itu sangat banyak. Bahkan misalkan bahkan bisa seperti ini ya, campuran alkohol dan campuran etanol dan air saja. Etanolnya yang 20%, airnya 80. Nanti pada menit berikutnya saya ganti nih, etanolnya jadi 50%, airnya 50%. Nah, itu kan komposisi saja sudah berubah kan fase kepolarannya. Nah, itu untuk apa? Untuk supaya didapatkan kepolaran pelarut yang memang pas gitu ya, tepat sama ya nggak harus sama persis, artinya yang bisa mengelusi dari analit yang sudah tertimbun atau sudah terdistribusi dalam fase diam, itu maksudnya. Berikutnya itu adalah kolom kromatografi. Jadi pada pompa, sistem injeksi, tabung pelarut dan kemudian kolom. Nah, kolom ini jantungnya pemisahan itu di kolom ini. Jantung kromatografi itu di kolom. Tipenya 10 sampai 30 cm ya, panjangnya ya 10 sampai 30 cm ya.
ya, panjangnya 10 sampai 30 senti, maka jelas ya, panjangnya kolom kromatografi dalam LC atau HPLC itu jauh lebih pendek dibandingkan kolomnya gas ya, kolomnya GC. Kalau kolom GC itu kan sampai kemarin berapa, sampai 30 meter ya, 100 meter ya, terus digulung gitu kan, ya digulung seperti kawat gitu, tapi kalau LC itu lebih pendek tapi lebih lebar diameternya ya. Kenapa lebih lebar ya? Karena fase gerak yang lewat itu kan cairan. Nah, jadi supaya ada ya supaya memudahkan proses elusinya tadi. Banyak tipe tersedia pada kolom ya. Banyak tipe. Nah, umumnya tersedia berdasarkan jenis kromatografi yang mau digunakan. Nah, makanya apa jenis kromatografi yang mau digunakan? Nah, ini tadi, apakah kromatografi partisi, kromatografi penetrase, atau absorpsi, ion exchange, atau sesa eksklusi. Ini kolomnya beda-beda semua. Tapi kalau sudah dimasukkan dalam sistem instrumen untuk kromatografi cair, instrumennya namanya HPLC. Nah, gitu ya. Jadi HPLC itu nanti kolomnya bisa diganti. Nah, gitu. Pastinya bukan kemudian kita lantas mengganti sendiri enggak, tapi biasanya artinya apa HPLC itu instrumennya, tapi yang membedakan HPLC untuk partisi atau HPLC untuk absorpsi atau HPLC untuk ini, untuk bounded fase itu tergantung dari kolom yang digunakan gitu. Terakhir adalah detektor. Oh ya, detektor ya. Detektor itu ya sama ya yang mendeteksi ya. Banyak tipe yang tersedia juga untuk mendeteksi sistem kromatografi instrumen dalam HPLC ini. Di antaranya misalkan UV, Anda sudah belajar UV ya, IR Anda sudah belajar IR. Atau indeks indeks bias ya, indeks bias ini yang mungkin akan kita bahas. Ada juga detektor fluorescence ya. Ini juga bagian dari metode spektroskopi. Ada detektor conductivity, ada detektor spektroskopi massa. Ini yang akan kita pelajari untuk spektroskopi dan beberapa instrumen elektrokimia atau detektor dioda Ray ya, ini juga sering digunakan ya. Dioda Ray itu sama seperti halnya spektroskopi, tapi dia nanti akan dibahas ya. Dia sama-sama menghasilkan sebaran atau sederetan radiasi elektromagnetik pada panjang gelombangnya sangat sempit tapi jumlahnya sangat banyak. Nah, nanti akan kita bahas itu. Nah, ini kira-kira komponen dari kromatografi cair ya atau HPLC-nya. Ini adalah tempat sampel mana? Nah, ini tempat sampel. Nah, kita dari sini aja. Pompanya, ini pompa. Pompa ya, ini pompa tempat mendorong fase gerak, mendorong apa namanya? Solvent. Nah, ini wadah-wadah solvennya. Nah, ini wadah-wadah solvent ada tersedia beberapa ya. Nah, ini apa kok ada banyak? Iya, ada selang gitu ya, karena biasanya kita bisa mengganti-ganti komposisinya. Misalkan tadi fase gerak yang digunakan adalah campuran etanol dan heksan misalkan ya. Ketika etanolnya 20%, heksannya 80. Nanti pada menit ke-5 etanolnya saya naikkan nih komposisinya 70%, heksannya 30. Nah, seperti itu. Mengganti-ganti komposisi itu untuk apa? Untuk mengefisiensikan proses pemisahan sehingga analit tidak tertahan cukup lama dalam kolom gitu ya. Nah, itu yang kemudian dikenal dengan elusi bergradien. Jadi tersedia banyak macam kolom di mana apa, banyak kolom banyak apa namanya, tabung ya, tabung pelarut ya saya bilangnya. Nah, kemudian ini pompa, kemudian di sini ada peredam peredam pulsa ya, jadi tidak boleh ada kejut ya, pompanya itu harus kontinu gitu ya, tekan itu harus kontinu, nggak boleh jeda sedikit terus kenceng lagi tekanannya itu nggak boleh, karena akan menghasilkan gelembung, akan menghasilkan ya nggak bagus, nggak aliran yang apa, fase gerak yang mengalir itu kan fase geraknya cairan, itu nggak stabil kan. Nah kemudian, di sini ini ada proses pembuangan ya ini ya, ini sudah sangat teknis ya. Kemudian masuk ke sini ada penyaring, ada penyaring untuk kemudian ada masuk ke back pressure regulator untuk menstabilkan tekanan. Nah, ini adalah tempat injeksi sampel. Nah, ini tempat injeksi sampelnya, masuknya sampel, kemudian makanya ketika sistem injeksi sampel dalam HPLC itu sudah terintegrasi dengan aliran yang sangat tinggi tekanannya. Makanya begitu sampel itu dimasukkan, dibuka, itu dia harus sudah langsung masuk dalam sistem yang bertekanan tinggi. Karena tekanannya dikirim dari sini, dikirim dari pompa yang dari sini, dia ngalir terus gitu ya sampai ke sini tempat injeksi sampel, baru kemudian masuk ke kolom. Nah, begitu keluar kolom di sini ada detektor gitu.
Ya, ini pompa, kita bahas satu-satu sekarang. Pompa dalam HPLC itu umumnya memiliki tekanan 6.000